Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Pacis dan juga Arili. Halo guys, apa kabar kalian? Nah, semoga sehat-sehat aja ya kamu semua. Amin amin Mengikuti amin. protokol kesehatan, jaga diri Anda semua. Kita doakan Anda semua sehat-sehat aja ya, agar terus bisa dukung channel kita agar terus berkembang ya guys. Amin amin. So kali ini ada permintaan nama ya, Paci. Betul. Ini Apa itu, adalah Paci? request Ceritakan dikit. yang ramai request untuk kami react kepada Behind the Scene of Wonderful Indonesia episode 2. Oke, ini kami just react mengikut apa yang korang cadangkan dan juga Ya, apa yang terlalu banyak permintaan. Yep. Jadi kami kena kabulkan juga. ya dan juga kita itu akan bahas itu spontan aja ya. Apa yang kita Betul. tahu kita akan bahas aja. Kalau kita itu nggak tahu kita minta maaf ya guys. Apa-apapun So kita akan sediakan mulai reaction sediakan kopi Anda. ya, sediakan kopi Anda ya. Nah, so kita akan mulai reaction dalam 3, 2, 1 and go. Wih, kayak nangis. Apa dia nangis tadi itu guys? sampai sampai nangis gitu. Hmm. Mau naik Ini pun bukan juga senang. real guys. Itulah sebab cara Alfi Ref ni dia cuba cari tempat yang paling nih. Tempat rekreasi dan tempat edukasi. Cukup banyak dulu penghuni-penghuninya. Kita sebut dengan penghuni tapi mereka adalah karyawan yang mana bertugas menghuni di sana, membersihkan, menyambut tamu yang datang, ya melakukan kegiatan kesehariannya gitu sebelum-sebelumnya. Nah sekarang karena kondisi seperti ini hanya minim sekali yang ada. Andi, nah, ini dari Media Production, rencananya bikin Mahakarya. Wow. Kagumnya kita itu semua rumah adatnya itu asli. Sampai setiap rumah itu ditempati oleh satu orang lokal masing-masing yang mereka hidup seperti adat masing-masing itu dengan kesederhanaannya, bahkan lantainya pun nggak pakai tikar segala macam. Jadi bener-bener pas kita masuk ke sana tuh kita kayak udah keliling Indonesia dalam satu lokasi dan itu keren banget gitu. Mantap ini guys. Keliling satu Indonesia ya di tempat ini. Kita lihat sama-sama ya. Oke, sekarang kita lagi di Taman Uso. Ini jam berapa sekarang? 7. Oh, cantiknya. Sekarang jam 7. Tapi kita masih nungguin hujannya selesai. Oke, kita Seronok. Udah pada sarapan belum? Belum. Oke. Udah sih. Udah roti. Nasi uduk nggak ada. Kagak ada, Nggak ini ada, bukan di susah. Bekasi. Wih, pakaian Novia nih lah paling berat. Bukan senang jadi Novia. Halo Ibu. Wow. Bayangin saja ya guys. Aku jadi Untuk dalam video ini Novia terpaksa memakai beberapa kostum adat itu ya. Oh. Bukan senang tuh guys. Bayangkanlah untuk setup satu pakaian adat itu pun sudah sangat-sangat sukar. Apatah lagi untuk ubah-ubah pakaian yang berbeza. Pasti mengambil masa yang lama ya. Kalau gradingnya juga lah color mahal. grading. Udah di color grading itu lebih nampak hidup ya video itu. Betul. Dia tambah CGI ular.
Drone itu seperti DJI Phantom ya kan? Itu dorang gunakan Mavic Oh, Pro. Mavic Agung the top. Iya tapi ini, oh iya kayak cicak ya. Boleh dong pegang. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada semut yang mengganggu habitat semut. Terus Semut. ada scene melukis juga. Nah, yang melukis ini kebetulan adalah Dayu, teman kita dari Balai Room Stage yang juga berpartisipasi di karya Beauty of Bali, dan dia memang seorang pelukis yang wow. Guys, ini pelukis yang real ini guys. Itulah. Bukan lakonan ya, tapi emangnya benar-benar pelukis ya. Dadah. Woi, Nah, besarnya di situ budget. juga ada tim kita yang melatih anak kecil secara mendadak untuk menghafalkan lirik Bagimu Negeri. Dan di situ karena kita ngedirect anak kecil mungkin agak sulit ya. Harus cukup sabar untuk tetap bisa menjaga mood dia, karena namanya anak kecil kan kadang rewel, terus kadang dia risih udah pakai baju adat, terus kadang dia mau pulang, kadang dia kepanasan gitu. Jadi memang tadinya betul. yang kita khawatirkan Ya, benar, adalah benar. kalau si anak ini nangis atau minta pulang gitu. Makanya si orang tua ini tetap standby di dekat anak-anaknya untuk mengantisipasi kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Suara aslinya. Wah, tapi itu di bagian ini terasa sedikit emosional ya. Saat ini kita sudah ada di lokasi kedua setelah Padang. Ini Karena ada dia itu replika Borobudur. Nah, ini batunya tuh memang asli diambil dari lokasi asalnya, cuman dibikin versi lebih kecilnya. Aku dapat infonya seperti itu. Nah, di sini kita akan nge-tag scene Bagimu Negeri. Nanti anak-anak di sini akan nyanyi dan ada kita establish anak-anaknya bermain di area sini. Oke, doakan lancar ya. Anak-anaknya udah semangat banget. Oke? Lihat anak-anak itu guys, karena itu lihat ada sedikit kebaikannya. Lihat di sini itu scenes yang sangat emosional ya bagi aku. Bukan senang ya guys. Lagi-lagi mau kawal anak-anak kecil. Scene Soleram di tag di sana. Oh, sini. Sama-sama duduk, nanti Novia benerin riasan kepalanya. Oke, jangan takut sama kakak ya. Ada mama di sini, ada semuanya. Ada banyak kakak-kakak yang digit ya. Soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kau dicium, merah pipinya. Oke Barbie, jangan senyum Barbie, like a Barbie. Oke, di sana juga menjadi set untuk kita bernyanyi Bagimu Negeri. Itu set yang seperti di hutan, karena Bagimu Negeri itu dibagi dua set, ada di GWK dan di Taman Nusa. Barusan kita syuting dengan anak-anak kecil Bali cukup bersahabat. Mereka sudah hafal lagu Padamu Negeri dengan baik, temponya juga baik. Terus mereka juga menggambarkan keberagaman, nggak cuma Bali, tadi ada yang dari Papua, dari Sulawesi, sama dari Jawa. Nah, habis ini kita akan tag yang Padamu Negeri yang rame-rame, termasuk kameramen semuanya pakai baju putih. Wah, di dalam ini bukan saja Ya, semoga keberagamannya. dilancarkan dan semoga hari Dia ini itu semua ya terakhir, dicampur. terus sudah Nah, mulai bisa di offline ada edit. mantap. Oke. Oke guys, ini jadi tempat syuting kita untuk scene Padamu Negeri. Emang tempatnya biasa, tapi
tapi kita akan membuatnya menjadi luar biasa. Enggak tuh. Atau kurang Luar mau biasa. harus 3 baris kalau mau padat. Sangat luar biasa. Jadi 3 baris berarti yang di depan. Gila, mantap cuy. Kita coba dulu. Inilah Maju, Kak. scene yang Terus apa lagi. bagian-bagian yang Kak, bikin maju, Kak. Kak, maju satu. merinding, merembang bulu Roma. Tapi jangan di belakang dia. Setelah aku pikir-pikir, ini Zat, aku tuh nggak masuk mana sih nampak. Nah itu ternyata aku nggak masuk di sini. Iya kan orang. Aku tuh nanti yang megang Dia bendera. kan orang yang dikasih bendera kan. Makanya aku ngapain aku nyanyi. Blank guys, blank. Iya, iya. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Tiga kali padamu negeri, habis itu bagimu negeri. Rusa. Lola yang ada di belakang kan. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki scene akhir, scene Wah. puncak harunya nanti akan di lagu ini, momen dimana kita harus bisa menggetarkan banyak manusia. Jadi kayak aku berharap teman-teman bisa menyampaikan sesuatu dari hati. Oh ini naik semangat guys, naik. Ya Allah, aku yang ini rupanya CGI di belakang itu. Wah. Novia nangis. Guys, ini yang aku bilang pacakan bener ini. Oke, selanjutnya kita syuting di Ubud Valley. Itu letaknya ada di Ubud, jadi itu resort sederhana yang dia temanya joglo. Semoga dengan lagu Wonderland Indonesia ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme untuk Indonesia. Mantap, mantap. Hola, good morning. Pagi. Hai guys, selamat pagi. Sekarang Novia udah sampai di Ubud Valley dan sekarang udah jam berapa ya? Bagus nih Novia ini ya. Udah jam 8.41. Nggak lekang senyuman di bibirnya itu. 8.30-an. Dia sentiasa membawa positif vibe kepada semua orang. Aku sudah semangat hari ini untuk Itu yang memulai, membuatkan dia ini mahal. syuting kita hari ini. Jadi syutingnya tuh ada nanti di rundown tuh sudah ada 2 scene. Selepas Wonderland Indonesia pasti Novia itu lebih eksklusif Di ya. situ kita Betul. syuting 2 hari karena lumayan banyak scene yang perlu kita ambil. Ditambah cuacanya lagi nggak menentu, jadi kita sempat di situ hujan, terus tim kita kepleset lagi bawa makanan. Jadi kayak banyak case yang wah kok padahal udah menjelang produksi udah akhir-akhir tapi kok ada keributan kayak gitu. Di situ kita nge-tag scene anak kambing saya. Nah, nggak apa-apa ini nanti kambing saya. Di sini nggak apa-apa. Waduh. Jalannya lurus terus. Oke. Oke. Di mana dia? Anak saya. Ada di kampung baru. Waduh, rupanya tim hujan. Jantung hati saya. Jantung hati Iya. saya ada di Pohon Waru. Pohon Waru yang kedua ya. Oke, ready? Siap, record. Yang ini nih guys, yang menjadi salah satu Salah. apa main karakter ya. Betul. Kira Novia main karakter. big bite untuk Wonderland Indonesia itu. Actionnya. 1, 2, 3, 4. Ini yang membuatkan aku pengen menonton juga. Coba opsinya lebih close up. Kalau lebar
Close up berarti muka doang, nggak pakai itu. ininya di apa? Tangannya Close doang. up drone. Wow. Tempatnya Ya, nih pada subhanallah setting. cantik ya. Kalau grading dan- dia tuh Woi, lepas itu ditambah lagi dengan some Efek. CGI animation ya, efek. betul. Lihat ini. Yang ini loh. Oh, Ada yang jadi kambingnya. kambing. Iya. Ada Iya, Novia guys, kalau bermain dengan rende itu- kambing-kambing kecil di sebuah taman ajaib. Render itu guys. Oh. Ya, rendering itu bukan mengambil masa yang Terus ada scene lagu Sunda, kejap yaitu ya. Manuk Dadali. Epic. Oh, ini Sunda. Iya. Oh. Lagi. Ya. Kira dia ini dikira sebagai putri Indonesia dalam music video nih. Oh. Dan juga ada kita ngetek tak Gak lelo pernah lelo ledo. terpikir. Itu paling lama sih prosesnya yang tak Hampir lelo ya lelo. Panda emang luar Kita biasa. mulai take itu dari sore, anak-anak udah ngeset lighting segala Oh, macem. ini Terus susah nih. yang lama itu ngetes di kameranya nih kayak lightingnya itu udah cukup atau belum, karena kita harus bisa memakai real set malam tapi tetap tidak gelap dan nggak keterangan juga. Woi, banyak setup deh nih. Aduh, bukan senang. Butuh uang yang banyak juga guys. Betul. Akan take video selanjutnya dan kita berada di ruangan makeup sinden dan baby yang sangat lucu. Ini sindennya. Namanya Di sini juga aku lihat Putri. budget yang diberikan oleh Untuk Sinta Lelo Lelo Sultan itu ya, lumayan ribet gunakan dengan dan sebaiknya. panjang prosesnya Betul, karena, betul. Itu kondisi habis hujan besar, hujan deras dari siang sampai menjelang maghrib. Dan itu langit tuh bener-bener nggak ada bintang, nggak ada bulan. Tadinya kan kita berharap paling nggak Wih. kelihatan real langitnya lah. Tapi di situ benar-benar gelap dan membuat kita berpikir bagaimana kita bisa menciptakan set dengan cahaya bulan yang kita bikin sendiri gitu. Akhirnya di situ Oh, susah. banyak sekali tim kita yang ikut mikir gitu dan ikut ngeset juga lighting supaya terlihat natural tapi tetap enak dipandang dan tetap jelas juga gitu, tetap terang tapi nggak keterangan. Jadi di scene Tak Lelo Lelo Ledung ini ada Tak Lelo Lelo Ledung. Oke, jadi di scene Tak Lelo Shen Wingkem. supaya nggak ada Baru noising saja. itu ya kan. Kamera. Betul. Jadi mereka itu pernah membuat setup yang benar dengan lighting. Jadi di Sinta Lelo Lelo Ledung ini talentnya adalah salah satu penari dari The Beauty of Bali. Nah, di sini dia memerankan sebagai sosok ibu yang sedang menggendong anaknya dan mendoakan anaknya dengan lagu tersebut agar anaknya kelak menjadi sosok yang berpengaruh bagi bangsa. Wih, padahal gelap nih. Oh. Tahan dulu. Lihat ke bayinya. Kak. Kalau grading aja Kalau Itu. grading dia nih punya cantik. Padahal malam nih. ya, Power lah. Macam mana dorong boleh create lighting natural begini? wah enak
Ya, anaknya Oke, udah hari tidur. selanjutnya kita mulai syuting itu dari subuh sampai sore. Tapi kita bagi timnya. Jadi yang untuk berangkat subuh itu cuma 5 orang karena kita juga nggak mau kerumunan karena syutingnya cukup simpel. Itu ngetek scene Alfi main sapi. Nah, untuk lokasinya persisnya aku nggak tahu di mana karena dia berlima ini katanya refleks aja gitu. Kalau ngeliat lokasi yang oke kita tag. Kalau enggak ya udah kita cari lagi gitu. Ini namanya terjun. Nah, pokoknya dia tahu-tahu berangkat subuh. Woi. Oke, sekarang kita sudah di Pegunungan Kintamani, tepatnya di kawah Gunung Batur. Jadi memang ini di kedalaman 1000 meter persegi. Pada dasarnya hari ini kita cuma syuting 10 detik doang, tapi perjuangannya segininya. Ini udah Betul. membuat 10 detik doang loh badan. Dan Iya. ini sebenarnya untuk meringankan kerja CGI. Sebenarnya aku lebih seneng CGI, cuman waktunya semakin mepet Lihatlah dan rendernya nggak perjuangan bisa, jadi dia. kita harus real. Ingin mendapatkan scene yang paling epic guys. Guys, Hanya memerlukan 10 detik aja. Hai, Enggak. udah habis. Oh iya, enggak. Ada lagi sambungan. Aduh, kopi dulu. Kopi dulu guys. Aduh. Oke, yang kita boleh sum up daripada episode 2 nih, behind the scene kan, kita boleh nampak lah effort masing-masing tu untuk bekerja sama di dalam sebuah tim untuk menjadikan sebuah lagu tu. Dan lagi satu, kekangan di mana kekurangan natural source meaning macam sumber cahayanya, jadi terpaksa menggunakan kepakaran lighting. Sebenarnya di dalam kepakaran lighting tu bukan mudah untuk setup seperti look natural waktu malam. Itu paling susah. Oke, bagi aku pula yang paling aku itu respect ya, Alfi Ref ini ya, Alfi Ref ini dia telah membantu ya bagi aku secara nggak langsung kepada karyawan-karyawan yang lain. Ya, seperti penari. Lepas itu dia memberikan kerja yang baik untuk mereka ya. Untuk seperti yang tadi, sebenarnya bisa aja kita cari seorang pelakon yang ataupun artis yang biasa udah kita lihat menjadi pelukis itu, ya kan? Yes, betul. Tetapi beliau Alfi Ref ini dan tim lebih memilih orang yang benar-benar di dalam karya tersebut. Gitu. Maksudnya di sini dia mau membuat sesuatu yang original, mengurangkan Yes. CGI itu. Ya, mengurangkan CGI. Kita itu sebenarnya berpikir ya, yang ada beberapa yang kita pikir itu adalah CGI, dan aku itu nggak pikir itu CGI adalah CGI. Paham nggak? Seperti yang screen tadi ya, screen di belakang yang kita kata ini Alfi Ref-nya, tapi itu nggak tahu juga ya, this is continue part 3 ya. Jadi aku itu nggak tahu, tapi Yang screen banyak-banyak di belakang tuh. Iya benar-benar. Aku nggak rasa itu CGI. Nah, itu bukan CGI sebab aku sendiri pun pernah tengok panel macam itu. Dia macam Ya. LCD panel gitu, di mana mereka menyambungkan tempat tu di belakang untuk backstage punya style lah. Ya tapi tapi- kau itu pernah nggak kau terpikir yang orang yang rame-rame tadi, yang ketika scene mereka di Padang tadi ya kan, Aha. yang ramai-ramai tadi ada di scene yang Yalah, ya yang enggak, berubah mustahil dengan juga stage mereka- tu. Ya mustahil juga mereka udah shoot sampai 2-3 kali untuk scene yang kayak gitu aja. Betul. Cumannya gitu. yang membuatkan benda ni sukar dipercayai, susah lah, macam untuk membawa LED panel itu ke tempat aneh. Iya itu yang aku pikir Yalah. tadi ya. Agak mustahil ya kalau yang panel ini dibawa ke tempat yang itu, dan juga shoot 2 kali ya, ataupun banyak kali nggak tahu, tapi kita ini akan continue. Mungkin- create-nya part-nya tuh aku tuh nggak Betul. sabar ya. Mungkin episode 3 baru akan di-explain tentang panel itu, macam mana dorang boleh setup tu, Ya. dengan di mana dorang punya sumber tenaga, sumber electrical tu untuk Yes, disambung. Karena aku tuh berpikir ya, ini bukan, pasti orang kata dia ini ngomong seperti apa aja, tapi kalau kita yang paham ya Firif juga aku tahu dia pasti mau apa yang kita bahas ini ya.
Tapi emangnya aku rasa behind the scene ini membuatkan kita terfikir-fikir, tertunggu-tunggu ya. Apa Betul. yang mereka bikin dengan Wonderland Indonesia ini sebenarnya. Maksudnya di sini behind the scene magic yang mereka buat. Iya benar. Kita itu ingin tahu dan sebenarnya ini adalah pelajaran buat kita, ya kan Pak Cik? Betul. Nah, jadi di sana seperti yang kita belajar pada hari ini itu tentang kita harus silaturahmi dengan semua orang. I mean, jangan bekerja sendirian karena bila kita ada tim dan pemimpin yang benar, kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat kagum, ya, Yes. mengagumkan. Dan juga yang kedua adalah bila kita pikir kembali ya, lighting, setup itu bukan biasa tuh guys. Itu nggak senang cuy, nggak senang, benar. Harganya pun wow, lumayan. Lighting itu karena kalau di dalam kamera itu ya, kalau kamu setting aperture ISO itu, dia kalau salah aja kita punya screen itu dia akan jadi noising ini noise. Dia nggak HD lah gitu, nggak natural lah. Karena bila kita udah simpen color grading, dia akan jadi lebih lagi. Betul. Tapi bisa aja untuk editingnya. Maksud aku, kalau nggak cukup lighting pun nggak apa-apa. Tapi yang menyukarkan ini, mereka membuat video ini dalam masa yang singkat. Dan rendering itu ya. Rendering itu bukan memerlukan masa yang sekejap ya. Yes. Rendering itu apalagi kalau tinggi itu apa? Orang panggil megapixel. Megapixel tuh. Ya, megapixel itu lebih resolution. tinggi. Yes, Tapi jadi cara dorang nih kan yang aku terkejut, dorang hanya menggunakan satu kamera. Setiap scene itu guna satu kamera aja cukup. Iya. Maybe dorang punya lens tu dalam 50mm ataupun 85mm untuk achieve seperti yang professional punya lens. Professional punya lens ni yang di mana orang Hollywood selalu guna tu, tapi itu memang terlalu mahal lah, bukan di dalam budget mereka. Mahal, guys. Macam ini standard kepada macam penggunaan Sony A7 III begitu, 85mm, 50mm. Dan juga kalau kita lihat ya dari segi kalau lens tadi kalau kamu kata itu 50mm pastinya memberikan lebih bokeh ya tadi. Yes, betul. Tapi kalau kita lihat yang benar ya Pak Cik, ketika mereka mengambil dari jarak itu mungkin cropping ya, maybe lah. Karena jarak itu terlalu dekat ya bagi aku. Itu disebabkan mereka menggunakan full frame. Oh iya benar. Yes. Iya. Full frame ni tidak masalah pun 85mm ataupun 50mm, tapi kalau yang jenis yang untuk shooting wide gitu mungkin akan gunakan 30mm gitulah sekitarnya. Iya benar. Mantap. Dan mereka itu menggunakan drone Mavic ya. Ya betul. Masalahnya yang membuatkan aku terkejut. pikir tadi Phantom ya, Itulah. Bukan. Gitu, yang aku terkejut tuh macam dorang punya equipment yang kita boleh miliki sendiri. Iya benar. Tapi yang tidak kita boleh miliki yaitu dorang punya skill. Ini dan talent. Ini yang paling mahal. Ini dorang terlalu idea ini nggak ada. Terlalu hebat. Nggak ada di mana-mana jual ini. Idea ini. Nah, benar. Mantap. Nah, untuk seorang kita bisa aja. Siapa-siapa bisa membeli setup itu, benar. Tapi nggak semua orang itu ada ilmu. Yes. Nah, ilmu yang perlu. Ya, seperti kau ada Kau ada ilmu arsitektur dan juga kita itu ada ilmu videografer juga. Tapi nggak semua orang bisa membuat apa yang kita bikin. Betul. Gitu. Merealisasikan. Ya. Masalahnya seperti ini seperti orang-orang lain ya, seperti orang lain itu mereka mengambil pekerja lain untuk mengedit, untuk jadi director. Tapi yang paling aku respect ini Alfie Ref sendiri. Alfie Ref production ini sendiri menggunakan timnya dan dia sendiri memimpin untuk kamera, untuk color grading, untuk semua itu dia, dan juga teman-temannya termasuk istrinya sendiri guys yang jangan ingat pakar ini dalam satu 3D lagi animation. Music komposisi. Yes. Nggak tahu kalau kita itu membahas tentang behind the scene ataupun Wonderland Indonesia itu kita pasti bersemangat ya kan, karena bidang itu dengan kita
cukup dekat ya, Pak Cik. Betul. Jadi kami pun boleh dapat menjiwai, Ya, menjiwai dan merasai juga belajar. keperitan itu, keperitan membuat videografi. Ya, kita nggak tahu lagi, mana tahu ada yang sponsorship kita one day. Wah, gitu. Wah, Kan, seperti amin. Sultan, siapa itu nama, lupa aku. Betul. Yang donor mereka itu kan. Yes. Oh, gila. Tapi lihatlah apa yang mereka lakukan dengan uang itu, dengan budget itu. Mantap. Puas hati kalau aku sebagai donornya ya. Ma- Yang membagi itu, dan aku lihat apa yang orang beli kan, dengan apa yang mereka hasilkan, aku pasti bagi lagi, guys. Ambil lagi, karena apa yang kamu buat ini adalah Mahakarya Agung ini. Aku rasa selepas ni confirm dia kemungkinan dia sendiri akan sponsor lagi ataupun Ya. orang lain yang berebut-rebut untuk sponsor. Yes, ramai dengan yang Firen. akan sponsor, benar. Yes. Nah, tinggal menjadikan trader itu ya, yang sponsor mereka itu trader yang aku nggak silap ya. Betul. Nah, jadi itu membuka mata, sekaligus membuka mata orang lain itu untuk trader juga, ya kan? Karena Yes. bisa apa, donor sebanyak tuh, guys. Gila, nggak tahu berapa tapi itu sudah sangat mencukupi ya kan. Yes. Tapi apapun yang penting usaha tidak mengkhianati hasilnya. Yes, benar. Wah, ini Alfire Pak. Aku itu udah yang ketika Wonderland Indonesia itu kita lihat ya, udah merinding. Rupanya mereka bikin video ini juga, apalagi yang ketika mereka menyanyikan lagu yang membuatkan kita itu emosi, seperti anak-anak kecil tadi, ya kan? Betul. Dia pandai membawa elemen itu. Yes. Dengan Novia kita nggak perlu bicara banyak ya, Novia. Kamu itu emang Respect. bayangin aja, dia panggil Alfire itu bos. Nah, Betul. nggak rendah hati di mana? Dia sangat Padahal respect. Novia itu udah dikenali. Nah, ya. Oke guys. So, mungkin terlalu panjang ya. Kalau kita ingin bahas pasti banyak nih, guys. Betul. Tapi kita akan continue for the part 3. Kalau Anda ingin mendukung channel kita, jangan lupa subscribe dan juga like dan dislike juga. Terima kasih yang udah support kita hingga hari ini. Mungkin jangan lupa juga ya kepada yang udah nonton bareng dengan kita. Terima kasih banget ya, guys. So, mungkin itu saja video kita. Apa kamu? Oke, mungkin itu saja video kita untuk kali ini. Kita akan jumpa for the next. Assalamualaikum. Bye bye.